Menceritakan seorang pria bernama Dev, seorang seniman berusia 30 tahun yang sering gagal menyelesaikan proyeknya, merasa frustrasi ia membangun sebuah benteng dari kardus di ruang tamunya. Namun, benteng tersebut secara ajaib berubah menjadi labirin yang jauh lebih besar di dalam daripada di luar, lengkap dengan jebakan mematikan, makhluk aneh, dan bahkan monster yang mengancam. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan inilah rekap film yang berjudul Dev adalah seorang pria pengangguran yang berusia 30 tahun, yang menghabiskan seluruh harinya bekerja pada labirin kardus. Dia mengaku sebagai seniman yang baik, tetapi dia tidak pernah membuat sesuatu yang berguna. Pada adegan pertama, kita diperlihatkan potongan rekaman wawancara Dev, di mana ia menyatakan bahwa ia membangun labirin tersebut karena ia ingin membuktikan dirinya. Dia juga dengan menyesal menerima tanggung jawab atas orang-orang yang meninggal karenanya. Film kemudian kembali ke 3 hari yang lalu. Pacar Dev, Annie, kembali dari perjalanan. Dia melihat sebuah struktur raksasa yang terbuat dari kotak kardus di ruang tamunya. Ketika dia memanggil Dev, dia menjawab dari dalam kotak. Dia menyambutnya dari dalam kotak kardus dan mengatakan kepadanya bahwa dia membangun labirin itu sendirian. Annie kemudian minta izin dan pergi mandi. Namun, ketika dia kembali, dia melihat Dev masih ada di dalam kotak. Dia menjelaskan bahwa dia telah mengerjakan kotak itu sepanjang akhir pekan dan dia tersesat. Bingung, Annie mengingatkannya bahwa itu hanya kardus dan dia dapat dengan mudah keluar dari sana dengan menjatuhkannya. Namun, Dev mengklaim bahwa strukturnya jauh lebih besar dari dalam dan dia tidak ingin merobohkannya karena butuh waktu lama untuk membuatnya. Annie menjadi tidak sabar dan dia mencoba masuk. Tetapi Dev melarangnya dengan mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya. Karena frustrasi, dia mulai menggoyang kotak kardus itu. Namun, hal ini menyebabkan barang-barang di dalam struktur tersebut terjatuh dan Dev mulai berteriak, memohon padanya untuk berhenti. Annie mengalah, namun dia bersikeras untuk masuk. Namun, Dev sekali lagi melarangnya, dengan mengatakan bahwa dia akan tersesat. How long have you been in there? Been in here for 3 days. What? I'm breaking it down. No, wait! Annie, do not come in here. It's not ready. I don't want you to get lost. Melihat situasi tersebut, Annie bertanya sudah berapa lama dia berada di dalam kardus tersebut, dan Dev menjawab sudah 3 hari. Annie, yang sudah khawatir pada titik ini, menyarankan agar dia menghancurkan struktur itu, tetapi Dev bersikeras mencari cara lain. Oleh karena itu, karena tidak punya pilihan lain, Annie memanggil temannya, Gordon, untuk meminta bantuan. Setelah beberapa saat, Gordon datang dan Annie menjelaskan semuanya kepadanya. Dari dalam kotak, Dev juga menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh masuk ke dalam karena labirinnya belum selesai. Dia lalu menjelaskan keindahan strukturnya, dengan mengatakan bahwa dia memulai dari pusat dan membangun keluar seperti kerang. Saat Annie dan Gordon mendiskusikan situasi tersebut, Gordon menyebutkan bahwa Dev memang tipikal orang yang memulai sesuatu lalu meninggalkannya sebelum selesai. Mereka juga bertanya-tanya di bagian mana dia buang air besar. Dev sengaja mendengar percakapan itu dan menjawab bahwa dia sebenarnya belum makan selama 3 hari. Mendengar ini, Annie menjadi khawatir sehingga Gordon mencoba mengangkat kardus itu. Tetapi tepat pada saat itu, segalanya mulai berguncang hebat, seolah-olah ada semacam mesin di dalam labirin tersebut. Karena tidak punya pilihan lain, Gordon memutuskan untuk mencari bantuan dari teman mereka, Leonard. Namun, dia akhirnya menelepon orang lain juga. Yang lainnya termasuk Harry sang jurnalis dan krunya, 2 bersaudara Greg dan Brin, Jane yang sangat antusias, 2 wisatawan Belgia dan seorang tunawisma. Dev memperingatkan semua orang agar tidak menerobos atau memasuki labirin tersebut. Karena labirin tersebut sangat berbahaya karena banyak rintangan dan jebakan. Hal ini membuat Leonard frustrasi dan dia memutuskan untuk pulang karena Dev menolak untuk membiarkannya membantu. Di adegan berikutnya,
Annie mulai khawatir dan Dev meminta maaf padanya karena telah membuatnya mengalami hal ini. Dia mengatakan bahwa dia merindukannya dan meskipun Annie kesal padanya, dia mengakui bahwa dia juga merindukannya. Annie akhirnya merasa sudah tidak tahan lagi dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam labirin untuk mengeluarkannya. Mengetahui hal ini, Harry dan krunya mulai memfilmkan segalanya untuk dokumenternya. Ketika orang lain mengetahui petualangan Annie, semua orang yang penasaran ikut masuk ke dalam labirin kardus untuk menemaninya kecuali gelandangan itu. Begitu kelompok itu masuk, mereka semua menyadari bahwa Dev mengatakan kebenaran dan strukturnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. This doesn't make any sense. Come on. Dave! Gordon yang terpesona juga merasakan sensasi labirin ketika dia secara tidak sengaja mengiris jarinya, dan darahnya terserap kuat oleh lantai kardus. Jane dan yang lainnya mulai menjelajahi labirin sendiri sementara Harry dan krunya mengikuti Annie dan Gordon. Mereka mencari Dev, tetapi segera menyadari bahwa labirin itu lebih rumit dari yang mereka duga. Saat mereka mencoba mencari tahu jalan mereka, Harry menemukan sebuah tombol di dinding dengan peringatan agar tidak menekannya. Namun, dia dengan acuh tak acuh menekannya, dan detik berikutnya, Gordon terkena pukulan bola. Selanjutnya, kelompok itu menemukan lorong yang mengarah ke ruang musik. Ruangan itu memiliki keyboard yang dicat pada dinding. Namun, mereka menemukan bahwa mereka dapat masuk ke dalam tembok melalui kunci nada berwarna hitam. Dinding tersebut mengarahkan kelompok tersebut ke sebuah lubang penuh kertas buangan dengan 2 burung origami mengawasi mereka dari balkon. Tak lama kemudian, salah satu burung menerjang mereka, membuat semua orang panik. Pintu kamar itu juga tertutup dan Annie mulai mencari jalan keluar lain. Dia melihat pematung wajah raksasa di dinding dan membantu semua orang melarikan diri melalui mulutnya. Annie terguncang oleh cobaan itu dan dia berjuang untuk mengatasi kenyataan bahwa origami itu hidup. Harry mencoba memfilmkan reaksinya di kamera, tetapi mereka segera diganggu oleh Jane yang berlari ke dalam ruangan. Dia dengan gembira memberitahu semua orang bahwa dia bersenang-senang menjelajahi labirin. Namun saat itu, dia tanpa sengaja menginjak perangkap. Perangkap tersebut aktif dan kepalanya terpisah dari tubuhnya, membuat semua orang merasa ngeri. Namun, alih-alih darah, benang dan konfeti justru tumpah keluar dari tubuh Jane. Menyaksikan hal ini, semua orang panik dan berlarian keluar ruangan. Adegan kemudian beralih ke Greg dan Brin yang bermain petak umpet di dalam labirin sendirian. Sayangnya, dalam prosesnya, Greg secara tidak sengaja mengaktifkan jebakan lain dan dia terjepit di antara tembok dan jeruji berduri, yang langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Brin melihat mayatnya, yang membuatnya sangat ngeri. Lebih buruknya lagi, dia disiram dengan zat merah muda yang aneh. Di tempat lain, Annie mulai kesal dan mengeluh mengapa Dev membuat jebakan. Gordon menjelaskan bahwa tanpa perangkap, labirin hanya akan menjadi serangkaian lorong yang saling terhubung. Tak lama kemudian, mereka bergabung dengan Brin yang ketakutan. Dia mengungkapkan apa yang terjadi pada Greg dan membawa semua orang ke tempat di mana dia terbunuh. Namun, yang membuat semua orang terkejut, tubuh Greg ditemukan hilang dan jejak darah serta langkah kaki raksasa terlihat keluar dari ruangan. Setelah memeriksa tempat kejadian, Gordon menyimpulkan bahwa jejak kaki itu milik monster pemakan manusia, setengah banteng, dan setengah manusia yang disebut Minotaur. Annie akhirnya merasa tak tahan lagi dan dia memutuskan untuk membuat lubang melalui dinding kardus dengan pisau, untuk mengeluarkan semua orang dari labirin. Namun angin mulai bertiup dan mereka mendengar suara-suara keras seolah-olah mereka mencoba untuk menghentikannya dari merobek tembok. Annie akhirnya berhasil tetapi hanya menyadari bahwa ada ruangan lain di sisi lain tembok. Merasakan bahaya yang datang, Annie dan yang lainnya segera masuk ruangan tersebut. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Brin dan dia tetap tinggal. Semua orang memintanya untuk bergabung. Tetapi dengan gerakan cepat, monster raksasa itu menuki ke atas, membunuhnya. Karena takut akan keselamatan nyawa mereka, kelompok itu melarikan diri dari tempat kejadian dan akhirnya bertemu Dev.
Dave! Hey, follow me. Annie kemudian membawa mereka melewati sebuah pintu kecil, yang membawa mereka ke sebuah ruangan aneh yang terdiri dari meja dan kursi yang terbuat dari kertas karton. Setelah mencapai tempat aman, Annie dan Dave bertengkar dan semua orang menyalahkan dia atas kesulitan mereka. Dave menyebutkan bahwa dia telah memperingatkan mereka agar tidak masuk, tetapi meskipun demikian, dia berjanji untuk mengeluarkan mereka. Dia kemudian meminta semua orang untuk mengikutinya ke pintu rahasia, tetapi akhirnya menuntun mereka melalui pipa yang mengubah mereka menjadi karakter kardus. Oh, wow. We're not even people. We should probably keep moving. Annie dan yang lainnya menuntut jawaban dari Dave, dan dia meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah mereka kembali ke apartemen. Namun saat itu, raksasa itu muncul, yang menyebabkan kelompok itu berlari menyelamatkan diri. Dave menuntun mereka keluar ruangan, dan kali ini, sesuatu yang baik akhirnya terjadi. Ketika mereka melewati terowongan, mereka semua keluar dalam bentuk normal mereka. Monster Minotaur juga mengikuti mereka keluar, tetapi Dave membangun tembok sementara untuk mengusirnya. Pada adegan berikutnya, situasi kembali memanas. Semua orang ingin keluar dari labirin dan mereka semua mulai berdebat satu sama lain. Saat keadaan menjadi tidak terkendali, Dave maju dan mengungkapkan bahwa untuk melarikan diri, mereka harus menyelesaikan pembangunan labirin yang belum selesai. Namun, Annie menolak untuk membiarkannya melanjutkan, dan malah memerintahkannya untuk membawa mereka keluar dari labirin. Dave dengan enggan setuju, dan saat mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka menemukan dinding aneh. Anehnya, Dave mencatat bahwa dia tidak ingat membangunnya. Sementara itu, Leonard kembali ke rumah dan dia juga memasuki labirin. Sayangnya, hal pertama yang dia lihat adalah kapak Minotaur dan kepala Jane yang terpenggal tergeletak di lantai. Saat dia berjalan pergi, terlihat seekor serangga origami raksasa telah menempel di punggungnya. Di tempat lain, Dave membawa Annie dan yang lainnya ke ruang hiburan, tempat ia menunjukkan hiburan Inggris kuno. Dia kemudian membawa mereka ke ruangan aneh lainnya dengan lubang aneh yang menggoda di dinding. Ini memiliki efek menghipnotis. Annie dan yang lainnya tertarik padanya. Namun, Dave memperingatkan mereka untuk menjauhinya. Saat yang lain tak mendengarkannya, Dave memperlihatkan tangannya yang telah berubah menjadi kardus setelah ia memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut. Kelompok itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka, hanya untuk menyadari bahwa labirin itu telah mulai tumbuh dengan sendirinya. Kewalahan dengan kejadian aneh tersebut, Dave pun kehilangan kendali dan meminta bantuan semua orang untuk membunuh raksasa itu sehingga ia dapat menyelesaikan pembangunan labirin dan akhirnya pulang. Sayangnya, kelompok tersebut menolak gagasan tersebut. Dan bahkan dalam situasi yang mengerikan seperti itu, Harry menyarankan untuk mengambil wawancara Dave untuk film dokumenter tersebut. Namun David dengan enggan setuju tetapi dia mencurahkan isi hatinya selama wawancara. Dia mengakui bahwa dia membenci dirinya sendiri, karena menjadi seorang pengangguran yang berusia 30 tahun yang masih bergantung pada orang tuanya dalam segala hal. Ternyata dia membangun labirin tersebut agar orang-orang termasuk orang tuanya dapat menyadari bahwa dia juga bisa melakukan sesuatu. Dia juga meminta maaf atas orang-orang yang meninggal di labirin. Mendengar ledakan emosinya, Annie menjadi emosional dan berjanji untuk membantunya keluar dari labirin. Kelompok tersebut kemudian mulai memikirkan rencana pelarian lagi dengan minat yang baru ditemukan. Gordon mencatat bahwa karena labirin itu entah bagaimana hidup dan berkembang, pasti ada jantung yang dapat mereka temukan dan membunuhnya. Dave setuju dan mengatakan bahwa segala sesuatu biasanya memiliki titik lemah, tetapi sayangnya, dia tidak membangun satu pun untuk labirin tersebut, karena dia tidak ingin ada yang menghancurkannya. Sebagai tanggapan, Gordon berkomentar bahwa Dave tidak menyelesaikan labirin karena Anda tidak akan gagal jika Anda tidak menyelesaikan apapun. Namun, Annie berempati dengan pacarnya dan menjelaskan bahwa setiap orang harus menghadapi kegagalan dan itu adalah bagian dari kehidupan. Dia kemudian mendorongnya untuk membangun kepercayaan dirinya, sehingga mereka bisa menghancurkannya dan keluar. You did make it, and now we need you to get us out of here. Setelah ini, Dave dan kelompoknya kembali menjelajahi labirin dan mereka bertemu Brin yang telah terbunuh sebelumnya. Sekarang dia telah berubah menjadi manusia kardus dan diikat ke dinding. Brin meminta kelompok itu untuk melakukan tos,
tetapi mengetahui bahwa kemungkinan besar itu adalah jebakan, mereka menolak untuk memberikannya. Dev dan Annie terus mencari tujuan mereka sementara Gordon dan yang lainnya tetap tinggal untuk mengalihkan perhatian Brin. Pada adegan berikutnya, Dev dan Annie berjalan selama beberapa menit hingga mereka menemukan terowongan gelap. Film kemudian beralih ke adegan di mana Dev dan Annie tengah mengobrol dan Annie tetap memainkan peran sebagai wanita sukses sementara Dev tetap menjadi gelandangan. Skenarionya terus berubah, tetapi mereka masih bahagia bersama. Kembali ke terowongan gelap, pasangan itu mencapai pusat labirin. Mereka kemudian mulai membangun jantung labirin. Setelah menyelesaikannya, Annie menggunakan pedang untuk meretas dinding kardus. Gordon dan yang lainnya merasakan hal ini dan mereka segera mengikat Brin untuk mencegahnya menyerang Annie. Namun, Brin berubah menjadi tangan raksasa dan masuk kembali ke bawah. Dalam proses tersebut, juru kamera terseret ke dalamnya. Namun secara heroik, dia menyelamatkan semua kaset rekaman demi film dokumenter tersebut. The tapes! Come on! Kelompok yang lain kemudian bergabung dengan Annie dan Dev di ruangannya. Namun, dalam perjalanan ke sana, Gordon terpisah dari yang lain saat ia dikejar oleh Minotaur raksasa. Annie dan Dev menyiapkan jantung sementara Harry dan timnya mengabadikan momen tersebut. Saat jantungnya hidup, Minotaur terus mengejar Gordon, di mana ia menyaksikan Leonard terbunuh oleh bilah kardus. Kembali ke tengah labirin, Dev menyerang jantung itu dengan pedang dan menghancurkannya. Akhirnya, semuanya mulai berantakan dan kelompok itu muncul dari tempat sampah. Semua orang aman sekarang tapi Dev kesal karena telah menghancurkan kerja kerasnya. Harry menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa setidaknya dia memiliki film dokumenter yang bisa ditiru. Kelompok tersebut kemudian membersihkan kekacauan itu dan membuang sisa-sisanya keluar. Saat mereka pergi, Minotaur muncul dari reruntuhan bersama dengan burung origami, siap untuk membalas dendam dari umat manusia dan film berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga terhibur. Pilih tanda like bila suka video ini, dan pastinya dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video lainnya.